Renungan harian hari ini diambil dari Ayub 37 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu. Ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubui meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menceritakan sebuah kisah. Pada suatu sore yang mendung, ada seorang ibu yang bercakap dengan putrinya. Mereka membicarakan tunggakan biaya kuliah yang belum bisa dibayarkan. Karena batas pembayarannya adalah besok pagi, maka mereka menjadi sangat cemas dan khawatir memikirkan cara untuk bisa membayarkan tunggakan biaya perkuliahan itu. Pukul 5 sore, sang ibu mendapatkan telepon dari seorang temannya yang menyatakan akan membantu memberikan sedikit beasiswa kepada putrinya agar putrinya dapat melanjutkan kuliahnya. Sore itu juga, mereka harus mengambil sejumlah uang ke rumah sang donatur. Dengan sisa uang 100.000 yang mereka miliki, mereka membeli satu plastik besar kerupuk rambak untuk diberikan kepada sang donatur. Mengapa hanya kerupuk rambak? Ya, karena hanya itu yang mampu mereka berikan sebagai wujud terima kasih. Sang ibu dan putrinya berangkat membawa kerupuk rambak dan mengendarai motor butut yang mereka miliki. Mereka begitu bahagia. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ada gemuruh yang sangat keras. Langit menjadi lebih mendung dari sebelumnya. Ada kilat di mana-mana. Suaranya menggelegar dan hujan turun begitu lebat sehingga mereka harus berteduh di sebuah gubuk beratapkan seng di tengah sawah. Ada suara yang sangat keras. Sepertinya bukan lagi air yang jatuh ke bumi, tetapi ada kerikil-kerikil es yang menyertai hujan itu. Karena ketakutan, sang ibu dan putrinya berpelukan. Mereka juga memeluk kerupuk rambak di tengah pelukan mereka karena rasa takut itu. Dalam hujan es yang sangat dingin itu, sang ibu mengatakan kepada putrinya, "Berdoalah, berdoalah nak. Tuhan menyapa kita." Putrinya hanya bingung dan takut. Kemudian menuruti ibunya dengan berdoa memohon keselamatan dari hujan lebat itu. Setelah hujan agak mereda, sang ibu mengatakan kepada putrinya, "Tuhan menegur kita. Jangan cemas dan jangan khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kita makan. Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Tadi kita sudah bersalah karena kita khawatir, karena kita meragukan Tuhan ketika kita kekurangan. Maka Tuhan menyapa kita melalui guruh, kilat dan hujan es sore ini. Putrinya hanya mengangguk setuju dengan perkataan ibunya, sekaligus heran mendengar ibunya yang begitu religius. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, seringkali sapaan Tuhan kita dengarkan melalui hal-hal yang baik. Angin sepoi, suara yang lembut, air yang mengalir, atau suara-suara indah lainnya. Padahal sebenarnya Tuhan bisa saja menyapa kita melalui apa saja. Bahkan dalam petir, kilat, bahkan guruh yang menggelegar. Selamat menghayati sapaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.